Selamat malam, kaum pria yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mengawali ibadah kita dan kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Titus 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya. Lembaga Kitab memberikan judul Kewajiban Orang Tua, Pemuda dan Hamba. Tetapi engkau beritikanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah untuk kita semua, bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman Tuhan saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, banyak orang tua masa kini tidak sabar mendengarkan rengekan anak-anak. Mereka memilih untuk memberitakan anak-anak gawai agar mereka diam dan tenang. Mereka tidak menyadari betapa bahayanya teknologi tanpa pengawasan. Ada banyak kejahatan siber, perilaku buruk, ajaran sesat, pornografi, dan ketergantungan bermain game atau media sosial yang mengancam anak-anak saat mereka menggunakan gawai tanpa pengawasan. Terkadang anak pun ikut ketergantungan bermain gawai karena orang tua mereka sendiri pun sibuk dengan gawai mereka. Orang tua turut berperan memberikan contoh ketergantungan pada anak. Keteladanan dan ajaran baik dibutuhkan dalam masa perkembangan anak menuju kedewasaan. Ajaran dan keteladanan baik dan benar memungkinkan anak membentuk pribadi yang baik. Tetapi ajaran dan contoh perilaku yang salah mempunyai peluang terbesar untuk menciptakan pribadi yang bermasalah. Keluarga adalah lingkungan hidup pertama dan utama bagi anak. Untuk itu, orang tua sebagai pengasuh dan pendidik anak perlu menyadari bahwa dirinya berperan besar dalam membentuk karakter anak dan mengarahkan anak untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, Titus adalah seorang Yunani Kristen yang merupakan rekan sekerja pelayanan Paulus. Paulus menugaskan Titus untuk pergi ke Kreta, sebuah pulau di pesisir pantai Yunani yang terdapat jaringan gereja rumah. Di sana orang-orang Kristen Yunani di sana hidup dengan orang-orang Yunani yang menyembah dewa-dewa Yunani. Budaya Kreta terkenal jahat pada zaman itu. Saking jahatnya, orang-orang Yunani sering menyebut orang pendusta dengan istilah kretiso yang berarti menjadi orang Kreta. Mereka terkenal akan pengkhianatan dan ketamakan. Lingkungan Kreta pun diliputi dengan kekerasan fisik dan kejahatan seksual. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, kita lihat pada pembacaan kita pada malam hari ini gimana Titus adalah rekan sekerja Paulus dan dia diutus untuk ke sebuah pulau yang namanya Kreta, di mana kehidupan jemaat di sana kehidupannya hidup dalam berbagai-bagai cobaan. Mereka hidup menyembah dewa-dewa. Mereka tidak percaya dengan
Tuhan. Gitu juga jemaat pada saat itu banyak juga dipengaruhi karena hidup mereka berbau kaum pria. Nah, kita lihat juga pada saat ini dengan kehidupan teknologi, kita lihat bagaimana anak-anak kita banyak berpengaruh dengan kehidupan saat ini. Tetapi kita sebagai orang tua bisa mengontrol anak-anak kita, bisa mengontrol keluarga kita. Karena kita sebagai kaum pria, sebagai bapak dalam rumah tangga, kita dituntut untuk mampu memberikan contoh teladan yang baik kepada keluarga kita. Sehingga keluarga kita dapat melihat bagaimana contoh dari orang tua, sehingga mereka pun dapat membawanya ke kehidupan mereka di lingkungan tempat tinggal kita. Jemaat kaum pria yang dikasihi Tuhan, terlebih pada saat itu gereja-gereja di Pulau Kreta juga dipimpin oleh orang-orang Kristen Yunani yang jahat. Sejumlah orang dalam jemaat-jemaat di Kreta rupanya berupaya menyesatkan anggota jemaat lainnya dengan ajaran-ajaran sesat. Itulah sebabnya Titus diutus untuk memulihkan semua keadaan gereja-gereja di Kreta dan memperbaiki kehidupan moral jemaat di sana. Kaum pria dikasihi Tuhan, perilaku jemaat yang borok pada akhirnya membuat nama kekristenan digoreng oleh masyarakat sekitar sebagai ajaran yang buruk. Orang-orang Yunani dengan mudah memakai keborokan itu untuk menyerang kekristenan dengan berbagai macam tuduhan. Akibatnya firman Allah tercemar karena ini menjadi salah satu perhatian Titus untuk memperbaiki kecemaran tersebut. Nah, kita lihat pada saat itu kehidupannya cukup memprihatinkan, keborokan, kejahatan. Nah, Titus diutus untuk, dia pun dituntut untuk memberikan keteladanan pada jemaat pada saat itu di Kreta, bagaimana dia bisa mengembalikan untuk mereka dapat mengenal Tuhan, dapat mengenal Kristus. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, Titus melakukan transformasi gereja dengan menata ulang tugas para pelayan jemaat. Para penatua gereja dan pelayanan gereja harus dipilih dengan selektif dan harus mencerminkan kebenaran karena mereka adalah teladan dalam kehidupan jemaat. Paulus merancangkan petunjuk dan nasihat bagi para pemimpin jemaat. Bagi Paulus, pemimpin jemaat haruslah memberikan keteladanan yang baik bagi anggota jemaatnya supaya mereka menirukan hal-hal yang baik. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, Titus diajak, dituntut untuk mengembalikan kehidupan jemaat pada saat itu, sehingga dia mengajak untuk pada saat memilih majelis jemaat atau penatua seselektif mungkin, karena mereka adalah orang-orang yang harus memberikan contoh kepada jemaatnya. Mereka harus menjadi teladan kepada jemaatnya, sehingga kehidupan jemaat di Kreta pada saat itu dapat bisa kembali mengenal Tuhannya, dapat bisa kembali mengenal Kristus, hingga kehidupan mereka yang mungkin bobrok, yang hancur, jemaat lingkungan pada saat itu masih menyembah dewa-dewa, berhala-berhala, mereka tidak mengenal Tuhan. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, nah kembali lagi kehidupan kita pada saat ini, kita
sebagai kaum pria, sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, kita pun dituntut untuk memberikan contoh teladan kepada keluarga kita. Karena apa? Pada saat kita memberikan contoh teladan kepada keluarga kita memberikan teladan yang baik, mereka dapat memberikan teladan, mengikuti teladan yang baik juga. Tapi ketika kita menyimpang atau memberikan hal-hal yang kurang baik, keluarga kita pun akan mengikuti. Kita pun dituntut bahwa di dalam kehidupan rumah tangga pun kita dituntut untuk bisa memberikan contoh kepada lingkungan di mana kita berada. Karena kita lihat, mohon maaf, kaum pria, tanda kutip, saat ini di zaman elektronik saat ini banyak sekali hal-hal yang kita hadapi, banyak sekali tantangan-tantangan yang dapat mempengaruhi kita. Tapi kita percaya kalau kita dapat membawa keluarga kita mengenal akan Tuhan, kita percaya kita pun akan dapat memberikan contoh kepada lingkungan kita. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, Titus menawarkan cara kehidupan rumah tangga yang baru, yang mencerminkan diri sebagai pengikut Kristus. Rumah tangga baru ini haruslah berbeda dari kebiasaan buruk lama dari mereka. Gagasan rumah tangga ideal ini Paulus gambarkan secara praktis dalam peranan setiap anggota rumah tangga. Dari orang tua, lansia, orang yang sudah berumah tangga, orang yang belum menikah, muda-mudi, hingga budak, secara umum bagi semuanya. Mereka diminta untuk memiliki keteladanan, integritas, dan pengendalian diri. Secara khusus, Paulus berbicara soal bagaimana peran orang tua dalam memberikan keteladanan bagi anak-anak. Keteladanan yang Paulus maksudkan memang dibagi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kita perlu melihat pada masa itu pembagian tugas laki-laki dan perempuan memang berbeda. Laki-laki bekerja sedangkan perempuan bertugas mengurus rumah dan mengajar anak-anak. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan sifat keteladanan yang diperintahkan Paulus untuk laki-laki adalah terhormat, bijaksana, dan sehat dalam ketekunan. Bias dikaitkan dengan pekerjaan. Sedangkan untuk perempuan terkait jangan memfitnah, mengajar dan mendidik hal baik. Perlu diperhatikan tidak adanya pekerjaan membuat para perempuan lebih banyak berbincang bersama tetangga. Itulah mengapa ucapan dan perkataan perlu diperhatikan. Kalau kita kritis dengan prinsip kesetaraan, tentu hal tersebut tidaklah relevan. Baik laki-laki maupun perempuan berkeluarga, bapak dan ibu semestinya memiliki keteladanan yang sama. Orang tua perlu hidup sederhana, bijaksana, rajin beribadah, tidak memfitnah, tidak menjadi hamba anggur, mengajar dan mendidik anak-anak akan hal yang baik dengan benar dan dengan penuh kasih dalam iman dan ketekunan. Bagi Paulus, kesemuanya itu perlu dimiliki agar keluarga Kristen tidak dihujat dan disudutkan, dan lebih penting lagi agar anak-anak mampu menangkal ajaran sesat dan godaan dari lingkungan di Kreta yang cukup buruk. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, nah kita pun dituntut untuk jangan sampai keluarga kita pun berpengaruh dengan lingkungan yang kita tinggal, karena kita sebagai orang-orang percaya benar-benar bisa memberikan contoh yang baik di lingkungan kita. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga. Yang tadi saya katakan, kalau kita tidak memberikan contoh yang baik, keluarga kita pun mengikuti apa yang kita lakukan. Tapi kita percaya kalau kita mau datang membawa anak-anak kita, keluarga kita pada pengenalan akan Kristus, kita pun akan memberikan contoh yang baik di lingkungan kita.
Kaum pria yang dikasihi Tuhan, kita perlu pemahaman bahwa tugas dan tanggung jawab mendidik anak bukan hanya peranan kaum pria. Para bapak perlu meluangkan waktu dalam membantu anak saat belajar, pengambilan rapot sekolah, juga memerlukan peranan bapak-bapak karena pada saat bertemu gurulah orang tua dapat memahami perkembangan anak. Bukan hanya soal nilainya, tetapi juga perilakunya. Kerjasama juga dibutuhkan agar jangan sampai ketika bapak sedang memarahi anak-anak akan kesalahannya, ibu malah membela dan menjadikan dirinya sebagai benteng bagi anak. Hal ini berlaku pula sebaliknya, karena ada juga anak yang suka berlindung pada bapaknya. Perlindungan akan kesalahan anak hanya akan memanjakan anak untuk melakukan kesalahan yang sama atau enggan berubah. Para bapak perlu membuka diri menjadi teman bagi anak dalam segala tantangan dan pergumulan yang dihadapi anak. Caranya adalah dengan meluangkan waktu untuk menayangkan pergaulannya atau kegelisahannya yang dihadapi, sehingga pendidikan yang dilakukan bukan sekedar mengatasi kesalahan, tetapi juga mengantisipasi godaan. Relasi yang terbuka memungkinkan anak memandang para bapak sebagai teladan dalam hidup mereka. Jika hal itu sudah terjalin, maka sangat penting seorang bapak memberikan keteladanan yang baik untuk dicontohkan anak-anak. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, itu juga pada saat pendidikan anak-anak, mungkin pada saat mereka pengambilan rapot, kita pun dituntut, kita pun harus bisa ke sekolah mengambil raportnya, karena kita juga bukan hanya melihat nilai anak-anak, tapi kita juga bisa mendengar daripada gurunya perilaku anak-anak, perkembangan anak-anak di sekolah, untuk dalam pengawasan kita sebagai orang tua. Terlebih kita pada saat kita di rumah, mungkin pada anak-anak kita berbuat kesalahan atau saat itu mereka dimarahin ibunya, kita tidak perlu membela mereka, kita hanya bisa melihat perkembangan mereka. Begitu juga sebaliknya, pada saat kita marah, biarlah, tidak perlu kita membela, karena akan berpengaruh mental juga kepada anak-anak kita. Kaum pria yang dikasihi Tuhan, kita harus dituntut untuk menjadi teladan, menjadi contoh, baik di dalam kehidupan rumah tangga, baik di dalam lingkungan kita, di dalam pekerjaan kita, di mana saja kita berada, kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada lingkungan kita, kepada siapa saja yang melihat. Karena apa? Kita percaya bahwa ajaran kita ajaran yang penuh kasih. Nah, itu kita bisa terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam rumah tangga kita, kepada keluarga kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa sepat. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada siang hari ini, di mana kami sebagai kepala rumah tangga dituntut untuk dapat membina, mendidik rumah tangga kami, istri, anak-anak kami. Kami pun dituntut Tuhan untuk menjadi teladan. Bapa yang bertata dalam kerjaan surga, kami yakin, kami percaya sungguh Tuhan, di mana Engkau telah memberikan teladan buat kami. Kami pun percaya bahwa kami akan dapat melakukan itu di dalam kehidupan rumah tangga kami. Bapa yang bertata dalam kerjaan surga, saat ini Tuhan, kami juga serahkan doa kami kepada keluarga kami yang sakit. Biarlah Tuhan mau datang, Tuhan menjamu mereka, Tuhan memberkati mereka dengan makanan, minuman yang mereka konsumsi, dengan obat-obatan Tuhan, dengan tangan-tangan yang merawat mereka, sehingga mereka juga dapat merasakan penyembuhan yang benar-benar yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sadar betul Tuhan, di mana saat ini banyak sekali pergaulan-pergaulan yang menyimpang yang kami rasakan di saat ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya sungguh Tuhan bahwa setiap kelemahan-kelemahan kami Engkau ada, Engkau hadir untuk memberikan kekuatan kepada kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami memohon Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu berkati dan rapilah kami semua, baik kami sebagai kepala rumah tangga, orang tua, anak-anak, semuanya juga Tuhan Yesus, kami serahkan untuk Engkau dapat menjaga dan melindungi kami juga Tuhan Yesus. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, biarlah setiap langkah kehidupan kami, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami, Engkau selalu ada memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan, doa yang jauh daripada sempurna ini. Biarlah Engkau mau menyempurnakan dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.